Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun berada, bersama saya Abdul Hafiz Sarahab. Siang yang penuh barokah dan bahagia ini, pada Jumat ini ditemani oleh salah seorang akademisi kita dari UIN Sumatera Utara. Beliau adalah Sekretaris Program Studi S3 Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Hadir sudah bersama saya. Saya panggilnya apa ini ya? Bapak, Ustadz. Panggil nama aja lah, Ya. Pak Ketua. Adinda lah ya, Adinda boleh, ya. boleh. Adinda Fahrul Rozi, Dr. Fahrul Rozi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sengaja memang hari ini kita ketemu nih pada Jumat di tempat yang saya rasa bertuah lah ini ya. Tua lah. Ya, Simpang yang bertuah lah. simpang bertuah. Kenapa? Karena kita berada di lantai 2 salah satu hotel di Medan dan di seberang Berhadapan dengan berhadapan langsung dengan Masjid Raya Al-Mahsun, masjid bersejarah di Kota Medan. Gini, ini kan sudah di penghujung masa kampanye untuk Pemilu ya? Oke, untuk presiden dan legislatif. Tinggal beberapa hari ke depan kita akan masuk pada masa tenang. Ya. Kemudian 14 Februari kita akan masuk pada pesta demokrasinya rakyat Indonesia, di mana kita akan memberikan suara kita untuk memilih siapa yang menjadi pilihan presiden dan wakil presiden, siapa yang kemudian akan kita pilih menjadi orang-orang yang akan duduk di parlemen, baik DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan DPR Kota Medan. sebagai wakil kita lah. Wakil kita, betul. Nah, ini kan perlu nih, saya mendapat informasi, mendapat pengetahuan yang akan kita distribusikan kepada masyarakat secara luas. Saya melihat begini, Adinda, Dokter. Ada beberapa kiriman-kiriman postingan, terutama dari media sosial WhatsApp lah ya, saya kira. Potongan-potongan video. Ya. Yang sesungguhnya video ini bukan video baru, tapi mungkin video 2, 3, atau berapa tahun yang silam. Yang dipenggal, kemudian ada narasi yang dibangun dari penggalan video, yang seolah-olah bahwa video itu adalah video terbaru dan merepresentasikan dari salah satu kandidat presiden atau wakil presiden, calon maksudnya. Kalau tadi dia bersifat pada hal-hal yang baik, positif, saya kira tidak ada persoalan. Sebenarnya begini, sebenarnya isi konten video itu positif. Ya. Positif. Tapi karena kemudian dipenggal, kemudian ada dibangun narasi, teks, gitu ya, yang kesannya dalam tanda petik mendiskreditkan pada calon atau pasangan yang diposting itu, Kontestan lah ya. kontestan, ini kan berdampak tak baik juga sebetulnya. Kan begitu. Oke. Nah, sementara kita dalam perspektif beragama Islam kan harus tabayun nih. Oh iya, betul. Tabayun, konfirmasi. Wajib. Ya kan, konfirmasi. Bener nggak nih, gitu loh, video ini? Ya. Bener nggak nih informasi ini, gitu. Betul. Gitu. Nah, situasi ini kan akhirnya termakan oleh masyarakat nih yang menerima itu. Dan tak semua juga dari masyarakat kita mau melakukan konfirmasi atau bertabayun kepada sumber yang lebih terpercaya. Betul sekali. Cemana kira-kira Pak Dokter melihat ini? Ya, terima kasih sebelumnya ya, Bang Ketua ya. Iya. Ayahanda Ketua Aduh. PD Al-Wasda Medan Siap. yang sudah mau ngajak saya untuk diskusi, sekaligus mungkin ini jadi tempat pertama saya untuk diskusi agak ilmiah gitu ya. Agak ilmiah ya? Agak ilmiah ya, lah ya, ya, ya. Kita akan buat sedikit agak ilmiah karena fenomena yang Abang ceritakan tadi sebenarnya fenomena yang kemudian sangat wajar terjadi ya. Tadi ya fenomena ada potongan-potongan video yang kemudian kita peroleh di WhatsApp kita, yang tentu saja misalnya video-video itu
isinya ya pasti kalau nggak kampanye ya negatif untuk calon-calon lain misalnya. Ya. Itu saya kira 10 tahun terakhir itu menjadi fenomena yang kita temui. Suka tidak suka, senang tidak senang, itulah wajah dari sebuah kontestasi pemilu yang sangat mengedepankan apa ya, platform-platform digital dalam proses kampanye. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi abang sampaikan bahwa apakah ini termakan oleh publik, gitu ya, video-video tersebut, saya kira ya hampir 80% saya kira termakan. Dalam arti begini, sasaran dari konten-konten itu kan publik yang sangat luas. Saat ini berdasarkan tadi data yang abang sampaikan ke saya, tahun ini pengguna media sosial itu hampir 80% dari penduduk Indonesia. Betul. Ya. Nah itu kan, itu artinya hampir sebagian besar penduduk kita itu udah terakses atau terkoneksi dengan WhatsApp. Saya yakin bagi kita yang pegang HP itu pasti terkoneksi dengan WhatsApp. Ya. Berarti sasaran dari konten-konten itu sangat beragam, dan harus kita akui penduduk kita itu juga nggak semua punya pendidikan yang baik, punya literasi yang baik, sehingga akan sangat mudah termakan oleh konten-konten yang sifatnya negatif. Nah itu adalah kondisi yang memang terjadi. Nah kalau ditanya bagaimana caranya, saya kira itu perlu kita diskusikan lagi tuh. Misalnya dari sisi kita yang yang intens dengan ilmu komunikasi, misalnya kita mengenal unsur-unsur komunikasi itu kan ada 5. Komunikator, pesan, lalu ada komunikan, lalu ada saluran. Nah, kita mau bicara yang mana nih? Ada efek juga terakhirnya. Kita bicara yang mana dulu? Misalnya dari sisi, kalau media sosial ini terutama ya Bang Apis ya, saya lebih kalau mau menunjuk hidung, saya akan tunjuk hidung platformnya. Platformnya ya? Platformnya. Kalau saya lebih ke platformnya. Walaupun tentu saja platform ini juga nggak akan bekerja. Kalau saya bekerja itu platform media sosial maksudnya bekerja kalau tidak ada penggunanya. Tapi dalam konteks tabayun digital yang kemarin saya jadikan. Nah, tapi begini, ketika bicara platform ini kan bisnis. Gitu loh. Artinya mereka nggak peduli nih. Konten ini positif, negatif. Persis. Kejarannya adalah pengguna. Persis. Gitu loh. Seperti itu. Tapi kan berarti ada produsen informasi. Betul. Gitu loh. Komunikator lah. Komunikator dalam bahasa teori. Nah, itu dia. Iya, betul. Nah, sementara platform ini kan menjadi saluran saja nih. Kenapa platformnya yang harus kita lebih menjadi fokus? Kalau saya begini, Bang, ada kecemasan waktu beberapa tahun yang lalu ya, terutama di awal-awal kita ngambil S3 gitu, Bang. Iya. Waktu itu situasinya memang terlalu, kita sebagai pengguna, saya pengguna, Abang juga pengguna. Betul. Terus pada satu titik misalnya ada persoalan-persoalan tertentu, kita sebagai pengguna yang disalahkan. Netizen. Ya. Anda terlalu sering bermain HP, terlalu kebanyakan main Facebook kau, kan gitu tuh. Makanya jadi bodoh gitu ya. Ada asumsi, ada idiom-idiom seperti itu yang saya dengar atau yang kita dengar lah. Nah, persoalannya kenapa platform? Platform itu bekerja seperti yang Bang bilang tadi, dia bisnis. Dia menggerakkan bisnisnya dengan apa? Dengan pengguna gitu kan. Pengguna, baik itu komunikatornya maupun komunikannya, produsen maupun konsumen dari konten-konten itu. Yang membuatnya menjadi rumit, saya bilang tadi, kenapa platform yang harus kita sasar sebagai hal yang paling penting adalah algoritmanya, Bang. Karena sampai hari ini ya, saya belum tahu apakah ada teori baru. Sampai hari ini ketika kita menggunakan media sosial, maka kita akan diantar atau diberikan
dengan konten-konten sejenis yang kita sukai. Oke. Yang kita sukai itu udah sampai hari ini masih seperti itu saya rasa. Yang kemudian dalam istilah yang agak ilmiah sedikit, akhirnya kita itu tidak mau atau tidak lagi mendapatkan konten-konten yang kita butuhkan. Ya. Nah itu yang membuat saya kira kenapa perhatian saya ke platform. Oke. Makanya saya sekarang punya pandangan, kalau sesuatu terjadi akibat media sosial, kita harus tangani dulu platformnya. Ya kan? Cuma itu persoalan yang sangat panjang. Dan satu lagi misalnya bicara soal akses ke platform, kita sebagai pengguna kan sangat lemah. Ya. Kita hanya bisa memakai apa yang sudah disediakan oleh platform. Ya. Kita nggak bisa diskusi dengan platform kan. Betul. Ya itu yang mungkin perhatian saya soal platform. Oke. Nah, Jadi platform itu harus transparan dengan algoritmanya. Seperti apa algoritmanya bekerja? Tapi sampai hari ini kan belum. Ya. Sampai hari ini belum. Kita nggak tahu kok tiba-tiba ada konten A yang sebenarnya kita nggak pernah akses. Lalu Masuk ke beranda. kita. Itu yang sampai saat ini ya jawabannya hanya itu. Berarti kalau bukan Anda yang mengkonsumsi, berarti teman-teman yang Anda follow. Ya. Padahal yang konten itu yang melihat Abang. Tapi karena saya berteman dengan Abang, terkoneksi lah konten. Terarsir lah dia ya. Terarsir ke saya. Itu yang sebenarnya kita banyak yang tahu, tapi terkadang memang karena main media sosial ini asik ya, Bang. Tapi kan begini, kalau kita sebut nama merek misalnya ya, seperti Instagram, Facebook, Ya. kemudian TikTok, Oke. ya, itu yang mungkin akan masuk ke beranda kita, ya. Berlakulah di situ algoritma. Tapi bagaimana dengan WhatsApp misalnya, gitu? WhatsApp itu memang Kan lebih kepada personal nih. jadi gini Bang, kalau mau kita bahas ke situ, WhatsApp, Instagram, Facebook itu adalah platform yang Satu owner. Oke. Satu owner dan algoritmanya sama. Oke. Nah, tapi kalau kembali ke user ya, sebagai misalnya pengguna WhatsApp, dia kan sebenarnya punya kemandirian untuk tidak men-share. Betul. Ya gitu ya, maksud Abang Ya, gitu ya. ya. Dia punya kemandirian untuk tidak memforward atau tidak men-share konten-konten yang dia terima di WhatsApp. Iya. Dalam konteks itu Bang, ketika kita menggunakan media sosial itu tidak terlepas dari situasi yang berlangsung pada diri kita juga gitu. Kalau kita misalnya punya akun Facebook, punya akun Instagram, dan punya akun WhatsApp, maka secara teori algoritmanya A misalnya, maka A semua yang kita peroleh. Akibatnya kita tidak mendapatkan informasi yang berbeda dari tiga platform itu. Abang bisa bayangkan kita menggunakan platform yang berbeda ya, Facebook, WhatsApp, Instagram, tapi kontennya kok itu aja misalnya. Ya. Buka Facebook, pemilu. Buka Instagram, pemilu. Di WhatsApp, kawan-kawan kita kan kadang-kadang nge-share buat status soal pemilu. Ya. Nge-share foto di status WA soal pemilu, sama gitu. Jadi tiga platform, satu isunya hal yang sama, pemilu misalnya. Nah lalu kenapa kita sebagai pengguna WhatsApp misalnya itu kehilangan kemandirian? Sangat mungkin kehilangan. Apa karena itu dipengaruhi kedua platform tadi? Ya, itu bertiga saling berkelindan. Ya maksudnya kan begini, kan tadi kalau WhatsApp itu lebih mandiri nih kita. Oke. Ya. Dalam arti boleh komen boleh tidak gitu. Boleh ya? komen boleh tidak. Oke. Atau mungkin kita bisa lihat, mau kita lihat atau mau tidak. Ya. Ada ya. Mau kita otomatis download atau tidak. Itu WhatsApp nih. Ya. Tapi kan kalau dia di Instagram, di TikTok, Facebook, ini kan otomatis dia muncul ke beranda. Sebenarnya itu bisa juga, Bang. Gitu. Sebenarnya. Nah, cuman itu yang tidak banyak orang tahu. Tidak banyak dari kita tahu. Misalnya di WhatsApp. Ya. WhatsApp itu kita punya pengaturan sebenarnya untuk kita download langsung. Ya. Cuman siapa yang banyak yang tahu? Enggak. Ya. Kan nggak banyak yang tahu. Ya. Di Facebook sebenarnya bisa juga. Rekomendasi kalau sekarang ini ya, Ya. Bang. Tiba-tiba ada akun politisi yang saya muncul di beranda saya. Ya. Bisa sembunyikan kok ya. Bisa disembunyikan. Bisa, ya. Cuman kan nggak